Good morning, viewers of CNN Daily News. My name is Sana, and today I will be your newscaster for today. Without further ado, let's dive into the world of globalization. Globalization is a term to describe how trade and technology have made the world into a more connected and independent place. Academic literature commonly divides globalization into three major areas, such as economic globalization, cultural globalization, and political globalization. Aduh, ganteng, Kak. Zaman dulu kan jangan, zaman nenek moyang. Seperti yang kita tahu, saat ini globalisasi sudah cukup menyebar ke seluruh dunia dan bahkan dalam lingkup negeri. Seperti penggunaan bahasa Inggris sudah cukup. Jangan bersama dengan Dr. Abdul Alami yang memegang pakar Michael! tadi kita Aduh, ganteng, bangun poon. Ya, mau ke nasi ramen rohani, ta? Ma, Hah? gimana Bangun. lagi, Ma? Ma, kamu udah mandi? Ya, aku mau kerja kelompok berangkat. Hati ya. Ya, pamit ya. So, today we're going to interview a student's perspective about globalization. Let's find one right now. Excuse me, sir. Can I interview you? So, please introduce yourself first. Okay, so my name is Michael. Oh, yeah, and my name is Emma. I want to ask you, what do you think is about globalization? So I think that globalization is some process that traditional people got into modern days. For example, when you in the past, farmers use like tools and stuff, and now they use like machines. Globalization. You sound very wise. Can you give your own personal opinion about globalization? Yes, that's what I said before. Globalization is something that changes traditional people to modern because of technologies and stuff. Thank you so much menurut kalian globalisasi itu apa? Aku tadi habis wawancara orang nih, aku pengen tahu pendapat kalian soal globalisasi. Apa ya? Aku jarang dengar kata itu, tapi kayaknya cuman ya, proses orang jadul jadi modern, terus gitu tau ini. Kan globalisasi berarti sesuatu yang mendunia gitu. Kalau kamu Nam? kalau menurut aku sih globalisasi itu malah kayak penyimpangan gitu. Kan banyak tuh sekarang kayak globalisasi tentang pergaulan juga. Bagiku itu kayak udah merusak nilai dalam negeri sih. Jadi aku suka mikirnya itu mungkin banyak dampak buruknya bagi diri aku sendiri. Ya kan, Lin? Tapi enggak loh, banyak dampak positifnya. Nah, kamu misalkan mau ini di bidang komunikasi loh, kamu sekarang nggak perlu surat menyurat lagi, kamu bisa langsung ini ngechat orangnya gitu. Lagian kan itu lebih gampang buat berkomunikasi antar orang-orang di seluruh dunia. Kan tanpa sosial media kita nggak bisa kenal sama teman-teman kita. Tapi kan itu bisa membuat orang yang dekat dengan kita jadi jauh. Contohnya aja sekarang dalam keluarga. Dalam keluarga kita kumpul jadi satu. Tapi kita malah main HP dan malah chat sama orang lain. Dan kita nggak dekat sama orang-orang terdekat. Malah lebih. Ya kalau itu gitu. masalahnya mereka harus mereka atur gimana caranya biar nggak pegang HP terus gitu. Ya nggak bisa. Jadi kontrol lah. Ya nggak bisa lah. Gimana sih? Ya kan itu. Capek aku. Wah. Gimana Sen? Ya itu kata Michael tadi, globalisasi itu punya dampak positif dan negatif. Menurutku sih globalisasi itu membawa banyak dampak positif. Nah, kalau yang kamu omongin tadi itu Naomi, itu bisa
ditanggulangi dengan cara mengontrol waktu HP setiap orang di keluarga itu, bukan karena masalah HP-nya. Tapi pendapatku beda. Soalnya gini, jujur aja ya, sekarang aku lihat, sekarang anak kecil kayak anggap aja umur 5 tahun, 4 tahun, mereka itu malah terfokus sama HP. Dan juga itu pengaruh dari orang tuanya, berarti kan orang tuanya sama aja ngasih dampak buruk ke anaknya itu. Gara-gara globalisasi kan ada telepon genggam. Tapi itu juga salah orang tuanya dong. Nah ya itu, berarti kan dampak buruknya lebih banyak. Ya iya, gara-gara orang tuanya itu, bukan gara-gara produk atau modernisasinya itu, ya gara-gara tergantung orangnya ngatur gimana. Lah iya, orang tuanya tadi tuh yang ngajarin, berarti kan dampak buruk globalisasi itu lebih Ya, banyak. dari orang tuanya lah, kan orang tuanya ngajarin gitu. Nah ya itu berarti kan sama aja, globalisasi gak dampak buruk sama Tapi orang tua bukan salah juga. globalisasinya. Iya. Globalisasi punya dampak positif dan negatifnya masing-masing. Udah, jangan tebak. Masih. Emang apa dampaknya? Sok bijak Tuh kok. kan, diem kan? Ini katanya mau sok-sokan ngelerai. Ah, Ya, lu Sekarang ribut. jelasin gimana. Ini kalau misalnya globalisasi nggak ada, kalian nggak mungkin bisa menggunakan fasilitas yang sampai sekarang ini kalian gunakan. Misalnya kalian pakai jam, itu jam salah satu dari globalisasi. Kenapa? Itu pakai baterai. Sebelumnya nggak pakai baterai. Nah iya bener kita toh Sen. lah iya. Nah, iya Ya tapi kan gak bisa gitu, bayangin negatifnya juga. Sekarang polusi udara bisa aja, meskipun ada mobil, sepeda Dari listrik, dulu sama udah ada aja. polusi udara. Lah iya, Coba kebakaran sampah itu termasuk Iya, nggak? sama aja, berarti kan merusak Loh, kebakaran sampah ada dari dulu nggak? Ayo. Gak ada. Nah gimana terus ngurangnya dulu? Bayangin aja dulu zaman itu loh, peradaban. Oh lo, gak ada globalisasi, gak ada mobil, gak ada motor. Kamu masa ke sekolah mau jalan kaki? Loh, zaman dulu kan jalan, zaman nenek moyang. Ya kan? Lebih sehat juga, gitu. Tapi kamu orangnya mageran sih, pasti gak mau jalan kaki. Ih, bukan aku yang mageran, dia biasanya yang mageran. Wah, aku dari tadi diam loh ya. Wes. Apa? Dampak negatif memang ada, dampak positif memang ada. Semua perkembangan ada konsekuensinya. Udah, jangan bertengkar. Kita harus adaptasi dengan lingkungan saat ini. Mau gimana pun juga percuma kalian debat. Mau gimana pun makin zaman berkembang, makin banyak teknologi canggih. Sekarang pertanyaanku gini, gimana kalau budaya kita sendiri itu terus sama budaya luar kayak westernisasi, sama juga budaya Korea yang masuk ke Indonesia, Jepang, Amerika, kan banyak yang masuk. Itulah kenapa Kemendikbud sampai sekarang masih mengusahakan untuk para orang tua mengenalkan budaya Indonesia terhadap anak-anak dan generasi muda. Sekarang ini udah banyak yang namanya Project P5, seni budaya, dan lain-lain. Itu fungsinya untuk melestarikan kembali budaya terhadap generasi muda. Jadi kamu nggak perlu terlalu khawatir. Memang banyak orang yang tidak mempedulikan budaya, tapi lihat sisi baiknya. Budaya itu sekarang bisa seperti kolaborasi dengan teknologi zaman sekarang. Misalnya sekarang pentas tuh bener-bener pakai teknologi, tapi budayanya dari kita zaman dulu. Jadi kalian nggak perlu beban lagi, semuanya bisa dikontrol dengan aman kalau kita pakai pola pikir yang baik. Oh, Lumayan kamu bijak. Ini normal nih. Sok dingin tapi beneran